Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang setia dengan apa yang ada. Kita akan baca kitab Amsal pasal 27 ayat 23 sampai 27. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu, karena harta benda tidaklah abadi. Apakah mahkota turun-temurun? Kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Pula susu kambing cukup untuk makananmu dan makanan keluargamu dan untuk penghidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Ya, ayat-ayat yang kita baca ini mengajarkan kepada kita bagaimana untuk kita ini setia dengan apa yang ada pada kita. Pada zaman dulu, jenis pekerjaan atau mata pencarian orang tidak beragam seperti sekarang. Umumnya mereka memelihara kambing domba. Ada yang menjadi nelayan juga, ada yang sebagai pedagang, memang ada yang menjadi pemilik kebun anggur, kebun zaitun. Tapi umumnya memelihara kambing domba ini menjadi mata pencaharian yang terutama. Dan di ayat yang ke-23 tadi dinasihatkan, kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu dan perhatikanlah kawanan hewanmu. Jadi di sini kita diingatkan supaya kita tuh memelihara dengan baik keadaan kambing dombamu. Keadaan kambing domba yang kita miliki, kawanan hewanmu, apa yang kita miliki, untuk kita perhatikan, kita kenali, kita pelihara, kita jaga dengan baik-baik. Dan itu yang menjadi hak atau menjadi milik kita, yang harus kita perhatikan betul ya dengan baik. Karena di ayat 24 itu dikatakan harta benda tidaklah abadi, mahkota juga apakah turun-temurun. Artinya bahwa harta benda, kalau mungkin ada orang itu yang terobsesi dengan harta benda, yang berambisi memiliki harta benda yang banyak ya, itu adalah tidak abadi. Artinya seberapa banyak kekayaan yang kita kejar itu tidak abadi. Mahkota ini berbicara warisan juga tidak akan tetap turun-temurun. Bisa jadi harta warisan itu segera lenyap. Seperti contohnya anak bungsu, dia meminta harta yang menjadi warisannya dan habis lenyap dalam sekejap. Jadi kita dinasihatkan untuk tidak berambisi mengejar harta benda, mencari kekayaan karena tidak abadi. Ya. Kemudian di ayat 25 kita juga diingatkan, kalau rumput menghilang dan tunas muda nampak dan rumput gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai kambing domba muda untuk pakaianmu dan kambing-kambing jantan untuk pembeli ladang. Rumput ini adalah makanan utama kambing domba, dan dikatakan kalau rumput menghilang, ya, ini artinya berbicara tentang keadaan yang sulit ya, sehingga kambing domba itu kalau rumput tidak ada maka mereka akan sulit untuk mendapatkan makanan. Dikatakan cari rumput gunung ya. Tunas-tunas muda pun masih bisa dipakai untuk menjadi bahan makanan. Jadi kalaupun keadaan sulit, kita harus tetap mengusahakan bagaimana kita menjaga, memelihara apa yang ada pada kita, memelihara domba-domba yang jadi milikmu. Dan katakan jika itu dipelihara dengan baik, tadi ayat 26, maka domba-domba itu akan memberikan atau memenuhi kebutuhan pemiliknya. Ya, dikatakan domba-domba muda akan cukup untuk pakaian. Karena pada zaman itu bulu domba bisa dipakai untuk menjadi bahan pakaian, bahkan pakaian yang mahal. Kemudian bisa untuk membeli ladang, bisa untuk memberi makan. Susu kambing itu bisa menjadi makanan bagi seluruh keluarga, bahkan untuk bisa menghidupi seluruh pelayan-pelayan. Jadi dari ayat-ayat ini kita diajar untuk tekun dengan pekerjaan yang ada pada kita, sekalipun mungkin baru kecil, kerjakanlah dengan setia. Bukan berarti kita tidak boleh berkembang, kita harus berkembang, tetapi mulailah dengan apa yang ada pada kita. Jangan iri dengan harta orang lain, jangan
berusaha mencari harta kekayaan dengan segala macam cara dan mengabaikan apa yang kecil, ya, tidak setia dengan apa yang kecil. Mari kita diajarkan oleh ayat ini untuk kita tetap setia, ya, dengan apa yang ada pada kita, dan ketika itu dilakukan dengan baik, dipelihara dengan baik, maka itu akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Tapi sebaliknya, orang yang mencari kekayaan, ya, dengan segala macam cara, bahkan dengan cara yang tidak halal, maka itu akan menjadi kerugian bagi dirinya sendiri. Kita baca di Yeremia 17 ayat yang ke-11. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai orang bebal. Jadi dikatakan ada ayam hutan yang mengerami telur yang bukan miliknya, ya, orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal, katakan pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seberapapun apa yang kita miliki itu adalah berkat Tuhan, mari kita kelola dengan baik-baik, ya, jangan diabaikan, ya, jangan disepelekan, ya, jangan tidak dihargai, ya, karena itu kita tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Seberapapun berkat atau pekerjaan yang kita miliki, kerjakan dengan tekun. Dan saya percaya kalau kita mengerjakan dengan tekun, dengan baik, dengan tulus, ya, dengan sungguh-sungguh, maka itu akan mencukupi segala kebutuhan kita dan bahkan akan makin berkembang. Satu talenta itu jika dikerjakan dengan baik akan berkembang menjadi 2 dan seterusnya. Karena itu mari kita berfokus kepada apa yang kita miliki, jangan peduli dengan milik orang lain. Kita punya bagian sendiri dan Tuhan memberkati dari apa yang kita punya, bukan berdasarkan apa yang orang lain punya. Kita bersyukur kalau Tuhan masih memelihara kita sampai saat ini, dan kita percayai janji pemeliharaan kecukupan makan pakai itu dijamin oleh Tuhan sampai seterusnya. Karena itu mari kita tetap setia dengan pekerjaan kita, dengan apa yang kita punya, seberapapun besarnya, kita yakin itu adalah berkat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat seberapapun berkat yang Tuhan berikan untuk kami, dan kami percaya itu adalah cukup bagi kami karena tangan Tuhan yang menyertai, yang memberkatinya. Dan kami mau mengusahakannya, kami mau setia, ya, dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Tolong kami untuk kami bisa bertanggung jawab, ya, dengan kasih karunia Tuhan, dan kami boleh mengembangkannya sesuai dengan kemampuan kami. Terpujilah namamu, mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.